penanggulan banjir. Oke. Itu nanti pasti disampaikan di dalam debat itu kan. Robin Sar Fajar punya program strategis penanggulangan banjir. Nah, kalau cuma disampaikan di debat, masyarakat janji doang. Tapi kita sebelum debat boleh dicek di lapangan, misalnya contoh, warga Cilegon yang tinggal di PCI, sekarang kalau melihat ada alat berat di sepanjang PCI Raya, itu sedang melakukan normalisasi drainase. Oke. Itu salah satu action dari Robin Sar Fajar untuk penanggulangan banjir di wilayah PCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pilkada serentak 2024 makin ruhai, makin menghangat. Kita sudah bahas Pilgub Banten, bahas Pilkada Kota Serang. Kita hari ini bahas Pilkada Kota Cilegon. Dari 3 paslon yang bersaing, salah satunya sudah hadir ketua tim pemenangannya di studio Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kang Rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sibuk banget ini kayaknya. Ya, lagi memang musimnya. Musimnya ya. Lagi musim kampanye, jadi lagi gesit-gesitnya ini. Lagi sibuk-sibuknya, lagi harus konsentrasi full nih. Wah, berarti tinggal 2 bulan lagi ya ke pencoblosan. Kurang dari 2 bulan. Kurang dari bulan. Nah, Sobat Bagus, Kang Rapi ini ya senior saprol, beliau juga mantan jurnalis senior, kemudian hijrah ke politik, dan juga meramaikan wajah politisi muda dari Banten. Tapi beliau dapat amanah berat, jadi ketua tim pemenangannya Kang Robin Sar Fajar. Betul. Nomor berapa itu, Kang? Nomor 1. Wah, Juara. Wah, ini seru nih, Kang. Kalau bicara Pilkada Kota Cilegon, ini yang paling sedikit jumlah DPT-nya sebanten, kemudian juga paling sedikit jumlah wakil rakyatnya. Tapi kalau urusan pilkada paling menyedot perhatian wartawan. Nah, kalau bicara Pilkada Kota Cilegon kan diskusi para wartawan, Kang Rapi, wah seru nih Cilegon. Dibilang Kim plus semua, iya. Karena partai-partai yang dulunya pendukung Pak Prabowo di Pilpres nggak bersatu. Ada kubunya Golkar P3 bersama Demokrat dan PDIP, adanya juga Gerindra dan PAN, dan juga ada Nasdem dan PKS. Kang Rapi ini kan kesini anak-anak muda makin di depan panggung nih. Kami juga kaget ketika nama Kang Rapi menjadi ramai di berita jadi ketua tim pemenangan. Ini apa bagi Kang Rapi, apa maknanya ketika anak-anak muda dipercaya jadi garda terdepan dalam kontestasi pilkada? Ya, jadi memang saya urai dulu histori pilkada Kota Cilegon. Okay. Jadi kebetulan saya diberikan amanah mengawal, kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan untuk pasangan Haji Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo. Kita diusung oleh 8 partai politik. Wow. Pengusul utamanya adalah Partai Golkar, karena memang calon wali kotanya dari Golkar, Haji Robin Sar. Nah, kemudian karena kebetulan wakilnya dari P3 adalah Mas Fajar Hadi Prabowo. Kemudian kita juga ada partai pengusul lainnya, ada Demokrat, kemudian ada PDIP, ada Gelora, terus ada juga teman-teman dari Partai Umat, terus ada Partai PKN, terus ada juga Berkarya. Alhamdulillah, kalau dibilang kita koalisi besar. Koalisi besar ini bukan hanya besar di atas kertas, tapi memang patut diperhitungkan juga. Jadi kalau lihat hasil suara pileg lalu, dengan koalisi pengusul 8 partai politik ini, kita
mendominasi suara hasil pileg. Oke. Gitu. Jadi itu modal utama kami ya. Nah, tetapi juga selain itu ada modal utama juga. Kebetulan pasangan yang diusung ini anak-anak muda. Oke. Gitu. Ini kan sekarang ini era-era muda, kita 2045 menyongsong bonus demografi kan. Oke. Dan alhamdulillah respon dan penerimaan masyarakat Cilegon terhadap anak-anak muda luar biasa. Gitu. Jadi ketika muncul pasangan Robinsar bersama Fajar ini lumayan mengejutkan publik. Karena memang Mas Fajar Hadi Prabowo itu muncul hampir di injury time. Ya. Gitu, dan itu cukup mengejutkan, dan semua juga tahu Mas Fajar adalah bagian dari Partai Persatuan Pembangunan, putra langsung Bapak Ketua Umum P3 Pak Haji Muhammad Mardiono, yang juga di pemerintahan beliau sebagai utusan khusus Presiden. Gitu. Jadi, tapi di balik nama besar itu juga kebetulan Mas Fajar juga punya pengalaman sebagai leader ya. Beliau memimpin sebuah perusahaan besar. Terus kemudian latar belakang pendidikannya juga kita ketahui di publik sudah disampaikan bahwa Mas Fajar itu lulusan luar negeri. Artinya punya bekal-bekal pengalaman, tentunya ilmu yang memang nanti akan diaplikasikan untuk warga Cilegon gitu. Nah, kalau Robinsar sendiri juga politisi muda yang cukup punya prestasi baik. Kemarin di Pileg 2024, Robinsar itu adalah caleg dewan terpilih dengan suara terbesar se-Kota Cilegon. Gitu. Dan luar biasanya beliau, Pak Robinsar ini bersedia meninggalkan kursi DPRD. Gitu. Nah, untuk mengabdi di pengabdian yang lebih besar lagi kan. Kalau sebagai dewan itu hanya di dapil gitu kan, satu dapil. Tetapi sebagai calon wali kota, insya Allah nanti mudah-mudahan terpilih menjadi wali kota, pengabdiannya lebih luas lagi, artinya se-Kota Cilegon. Kebermanfaatannya lebih banyak lagi. Dan ini anak muda, ini eranya orang-orang muda sekarang gitu. Tetapi anak muda ini punya pengalaman. Pak Robinsar juga pemimpin perusahaan, beliau pengusaha. Jadi dua-duanya berangkat dari profesional. Usahanya sangat baik, dua-duanya bagus gitu kan. Jadi pengalaman di organisasi perusahaan, memimpin perusahaan juga cukup mumpuni lah gitu. Kan ramai ketika deklarasi Robinsar Fajar, wartawan juga buka profilnya. Siapa ini sosok Kang Fajar? Karena orang awalnya terkonfirmasi, oh ini putra mahkotanya dari Pak Ketua Umum P3. Dan itu benar ya? Putra pertama Kang Fajar putra ini? ketiga. Putra ketiga. Dan kebetulan Mas Fajar juga orang Cilegon. Jadi kecil di Cilegon. Bahkan ya proses lahirnya itu di Cilegon, walaupun dulu itu dibantu persalinannya sama dokter di Serang gitu kan. Jadi ibunya Mas Fajar ini orang Cilegon, di Kecamatan Grogol. Jadi asli Cilegon. Rumah kecilnya Mas Fajar juga masih ada di Tegalwangi. Jadi di beberapa kesempatan Mas Fajar itu menyampaikan bahwa saya kembali ke Cilegon pengabdian dan sebagai timbal balik ingin berterima kasih kepada Cilegon yang mengantarkan dirinya dan keluarganya besar di Cilegon begitu. Tapi kita ingin mengkonfirmasi satu hal lagi terkait sosok Kang Fajarnya. Beliau di Pileg kemarin sempat jadi caleg? Enggak. Mas Fajar profesional. Jadi kalau dibilang di politik ini baru, gitu. Tetapi beliau dengan pengalaman dan pendidikan ayahnya juga yang seorang politisi, pengusaha, itu juga cukup matang lah gitu. Jadi boleh diuji lah, dicoba. Bahkan beberapa ide-ide termasuk program yang disusun, kita punya 7 program strategis dan 17 program unggulan. Itu munculnya ide-idenya dari mereka berdua, dari Pak Robin, dari Mas Fajar. Nanti silakan dilihat, banyak program-program yang menurut saya out of the box. Jadi
tidak sekedar hanya janji-janji, tetapi memang untuk masyarakat Cilegon sesuai dengan kebutuhan di era sekarang dan era yang akan datang. Itu lahir dari mereka berdua pemikirannya. Jadi tim kajian merangkum apa-apa saja yang ada di pemikiran mereka berdua, akhirnya jadi program itu. Gitu. Nah, yang kaget bagi para jurnalis adalah Kang Rapi ketika Kang Robin Sarnya dari Partai Golkar, Kang Fajarnya dari P3, orang mengiranya kami para wartawan itu ketua tim pemenangannya pasti dari Golkar. Begitu nama abang dipublis dan resmi sebagai ketua tim pemenangan, itu juga udah out of the box bagi teman-teman jurnalis. Wah, ini kayaknya anak-anak muda yang di panggung depan. Apa yang ini strategi bahwa persentase pemilih anak-anak muda di Kota Cilegon tinggi, atau memang ini semangat perubahan Kota Cilegon harus diawali dengan anak-anak muda, Kang Rapi, maknanya? Ya, saya kurang tahu persis ya. Yang pasti saya diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab untuk memimpin tim pemenangan Robin Sar Fajar ini mengalir. Jadi dan itu juga disampaikan dan disepakati oleh ketua-ketua partai koalisi pengusul Robin Sar Fajar gitu. Ya tentu saya memang harus menjalankan tugas ini walaupun saya secara struktur saya sedang mengabdi di kepengurusan P3 di pusat di DPP, tetapi karena ini tugas ya saya jalankan ini sebagai pengabdian dan tugas saya all out lah gitu. Jadi orang pusat sebenarnya ini ya. Nah, sebenarnya Cilegon buat saya bukan kota baru, saya juga merasa dibesarkan di sana. Jadi ketika saya turun lagi ke Cilegon, alhamdulillah semua yang saya temui itu ya orang-orang lama yang dulu pernah bekerja sama dengan saya gitu kan. Bahkan dari tiga paslon ini, dua paslon lainnya pun sama, mereka adalah mitra-mitra saya dulu gitu. Jadi mitra, alhamdulillah hubungan saya juga cukup baik gitu kan dengan semua. Jadi ketika kembali ke Cilegon termasuk dengan tim yang ada sekarang, saya bisa diterima dengan baik. Paten. Kalau bicara soal hubungan soal Cilegon, Sapro juga punya pengalaman 2 tahun liputan di sana, Bang. Di masa kepemimpinannya Kang Iman Aryadi. Hanya tahu banyak bahwa sesungguhnya Cilegon itu kalau dibandingkan Lebak Pandeglang itu kan sudah sangat maju. Cuma kalau dibandingkan dengan Tangerang Raya, ya orang bilang masih butuh inovasi dari kepala daerahnya. Karena ada aja yang nyinyir bahwa Cilegon maju karena Krakatau Steelnya, katanya. Kalau nggak ada Krakatau Steel mungkin sama dengan Lebak Pandeglang. Lalu apa yang jadi jargon utama Kang Robin Sar Fajar ini untuk membangun Cilegon 5 tahun ke depan kalau nanti menang di Pilkada? Ya, jadi kita punya visi misi. Di ujungnya itu mewujudkan masyarakat Cilegon yang sejahtera dan melaksanakan program berkelanjutan. Jadi gini, memang di Cilegon itu kita perlu flashback lagi. Cilegon itu dibangun oleh para tokoh-tokoh, jasa-jasa para tokoh dulu, termasuk program yang baik yang sempat tertunda. Itu untuk kemaslahan masyarakat itu kan sempat tertunda. Jadi kita ketahui di Cilegon itu ada Bapak Pembangunan, kita kenal kalau di teman-teman Cilegon dikenal dengan sebutan Pak Wali Sepuh. Nah, Pak Wali Sepuh itu dijuluki sebagai Bapak Pembangunan dan beliau adalah mantan wali kota, tokoh Golkar, tokoh di Cilegon yang sempat menorehkan beberapa legacy yang untuk kemaslahan masyarakat, tetapi sempat terputus. Jadi ada beberapa program-program pembangunan yang untuk masyarakat itu sempat tidak berlanjut. Maka itu Robin Sar Fajar bertekad untuk menjalankan program-program berkelanjutan. Misalnya contoh pembangunan Jalan Lingkar Utara, gitu. Terus kemudian pembangunan Pelabuhan Warnasari, gitu. Nah ini kan program-program baik untuk masyarakat
multiplier efeknya juga menyerap tenaga kerja, terus kemudian meningkatkan PAD. Nah, legacy atau peninggalan-peninggalan baik dari tokoh-tokoh pembangunan sebelumnya itu perlu juga kita lanjutkan. Gitu. Jadi yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik kita menjadi baik, yang kurang sempurna kita sempurnakan. Jadi juga kita ada jargon Robin Sar Fajar, Cilegon juara, jujur, amanah, religius. Gitu. Jadi itu lebih ke dalam memang. Jujur, pemimpinannya jujur, tidak membohongi masyarakat, gitu kan? Karena masyarakat sekarang sudah cerdas, masyarakat Cilegon apalagi dia tidak ingin lagi dibohongi, gitu kan? Jadi harus jujur, pemimpin itu harus jujur, gitu. Sekarang udah melek media semua. Kalau janji programnya 17 ya 17 gitu kan. Kalau janjinya misalnya akan melaksanakan ini ya itu direalisasi, jangan bohongin rakyat. Pasangan Robin Sar Fajar punya jargon itu juara, junya jujur gitu kan. Insya Allah program-program yang dijanjikan atau dibuat oleh Robin Sar Fajar ini jujur semua. Insya Allah tidak lagi ada yang ngebohongin masyarakat itu. Terus amanah, kan jujur, A-nya amanah. Insya Allah Mas Fajar, Kang Robin Sar adalah figur muda. Beliau tidak punya dosa politik, tidak punya catatan yang buruk, bahkan relatif baik kepemimpinan di perusahaan. Insya Allah beliau akan menjalankan pemimpinan ini dengan amanah. Gitu kan, itu satu kesatuan jujur, amanah, gitu kan. Kemudian religius, re-nya juara, religius. Nah, kita tahu Cilegon adalah kota santri, masyarakatnya juga religius. Robin Sar Fajar akan mengedepankan aspek-aspek religius dalam kepemimpinannya, termasuk nanti di jajaran pemerintahannya. Jadi itu lebih kepada pesan moral, komitmen moral, gitu. Jujur, amanah, religius. Jujur yang nomor satu. Nomor satu itu paling penting karena masyarakat Cilegon sekarang sedang mencari pemimpin yang jujur. Tidak ngebohongin rakyat. Kalau cari yang pintar udah banyak ya. Yang jujur yang langka ini. Paling problemnya nih, ketua tim pemenangan kan kota Cilegon juga identik dengan dunia hiburan, perkembangan teknologi informasi juga luar biasa di sana. Mal-mal juga terus lahir hampir tiap tahun. Bagaimana mengelaborasi, mensinergikan religius tadi dengan realita bahwa kota Cilegon ini banyak juga warga negara asing yang tinggal di sana. Gimana Bang konsepnya Kang Robin Sar Fajar untuk bisa mengelaborasi sinergi gitu? Ya, kan semua perangkat ada di sana itu ya, perangkat pemerintahan, terus kemudian Forkopimda, terus masyarakat, termasuk masyarakat itu ada ulamanya, ada tokoh. Itu memang harus sinergi dan insya Allah Robin Sar Fajar juga bukan merangkul ya, melibatkan semua elemen masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Selain tadi yang di pemerintahan, Forkopimda juga dengan alim ulama. Jadi kita jaga deh tradisi-tradisi di Cilegon. Walaupun konsep-konsep kekinian gitu kan yang dibutuhkan masyarakat di era teknologi sekarang itu kita juga jangan sampai ketinggalan. Tetapi nilai-nilai moral, nilai-nilai keislaman, nilai religius, terus toleransi antar umat beragama kita jaga. Gitu. Nah, pembangunan inovasi itu adalah sebuah keharusan, gitu kan? Itu tidak bisa kita hindari. Maka itu dalam program yang disusun Robin Sar Fajar itu mencakup semua. Untuk saat ini, untuk yang akan datang dan untuk masa depan. Siap. Di dua pertanyaan terakhir nih, Kang Rapi, ini kan ada yang menarik. Kang Robin Sarnya dari Partai Golkar,
Kang Pajarnya dari P3. Sementara ini kan kita baru sejarah pertama nih pilkada serentak. Jadi orang yang berKTP Cilegon tidak hanya memilih calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, tapi juga memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita tahu kan Golkar di Ibu Airin dan Ade Sumardi, sementara P3 Kang Pajar di Andra Soni Dimyati. Gimana ketua tim pemenangan menyatukan bahwa ketika fokus untuk pemenangan pilkada Cilegon, jangan bicara soal pilgub, atau gimana tuh mengaturnya tuh, Kang Raffi? Ya, pertama gini, soal partai politik, memang di pilkada ini masyarakat lebih kepada melihat sosok figur. Sosoknya, figurnya, kemudian programnya, komitmennya, gitu kan. Sosok figur itu ya di dalamnya tadi itu figur yang memang bisa dipercaya, bisa amanah, tidak ngebohongin rakyat, gitu kan. Masyarakat melihat itu. Kemudian program yang ditawarkan juga masyarakat melihat itu ya, apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kelebihan kita itu ya kita punya program dilahirkan dari dua sosok yang masih tidak punya dosa. Tidak punya beban ya? Tidak punya dosa, tidak punya beban. Robinsar adalah Robinsar, Fajar adalah Fajar. Dengan konsep barunya, dengan pemikiran anak mudanya. Nah, saya pikir masyarakat tidak melihat ini partai ini, terus kemudian melihat sosoknya. Kemudian terkait dengan pilgub, ya kita juga sudah ada ruangnya bahwa kita saling menghargai. Bahkan kalau saya, kebetulan saya kalau secara struktur dari P3, gitu kan. Saya dari P3, kemudian kebetulan jadi ketua tim pemenangan Robinsar Fajar. Kalau secara struktur P3 jelas ke pasangan calon gubernur Andra Soni dan Dimyati, gitu kan. Dan itu sudah mutlak bahwa kami punya kewajiban juga untuk bantu pemenangan, untuk bersama-sama gitu dalam pemenangan pilkada. Jadi di program-program turun ke masyarakat, program-program lainnya juga kita membawa calon gubernur Andra Soni, kayak gitu. Nah, tetapi memang lagi-lagi masyarakat itu akan menilai sendiri lah bahwa siapa calon wali kotanya, siapa calon gubernurnya, ya dari program, dari figur, dari kepercayaan masyarakat kepada figur itu sendiri gitu. Artinya Kang Robinsar dan Kang Pajar ketika mereka juga diberikan tanggung jawab untuk ikut menyosialisasikan calon gubernur yang didukung oleh partainya, gimana tuh Kang Raffi mengaturnya? Ya karena kan partai punya mekanisme, punya apa namanya aturan yang harus dipatuhi. Nah, tetapi saya sebagai ketua tim pemenangan Robinsar Fajar memang memastikan tim pemenangan Robinsar Fajar itu pertama fokus pada tugas-tugasnya. Gitu kan, kita ada 11 bidang dari mulai bidang penggalangan tokoh sampai dengan bidang milenial, Gen Z, perempuan sampai dengan disabilitas. Nah, fokus itu bagaimana mensosialisasikan figur Robinsar Fajar juga program-programnya. Gitu. Nah, dalam ruang tertentu yang ketika harus berbarengan dengan calon gubernur ya kita jalan sesuai dengan tracknya gitu kan. Kayak gitu. Jadi semuanya sudah ada aturan mainnya ya. Ya, sudah. Siap. Seru juga ngomongin tim pemenangannya Kang Robinsar, Kang Pajar. Ini pertanyaan pamungkas. Ini sebentar lagi kan debat antar kandidat nih. Debat semua kepala daerah akan diuji, akan adu gagasan, adu visi misi. Gimana ketua tim pemenangan memberikan apa ya, semacam diklat kepada Kang Robinsar dengan Kang Pajar untuk, karena begini Kang Raffi, mungkin masyarakat Cilegon, masyarakat Banten kadang nggak selalu mengikuti saat debatnya. Yang repot adalah anak-anak muda kita nunggu potongan cuplikan debatnya. Salah-salah ada kandidat yang dia melakukan blunder, itu bisa habis tuh, terutama di dunia medsos misalnya. Kang Raffi sudah punya apa sesuatu yang jitu untuk menyiapkan Kang Robinsar dengan Kang Pajar, kan akan berhadapan langsung dengan
mantan wali kota Cilegon yang pernah memimpin misalnya, atau lebih para senior lah dibandingkan dengan Kang Robin Sar Kang Bani. Gimana persiapan untuk debat pertamanya ini? Kang Robisar dan Mas Fajar sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Nah, kan begini, kan debat itu salah satunya nanti akan menguji komitmen program gitu kan. Sekarang kan udah muncul juga nih, saling munculin program janji kampanye gitu kan. Sebenarnya dari sekarang juga sudah bisa menilai. Jadi misalnya paslon nomor 1 Robin Sar Fajar programnya ini. Itu kan pasti masyarakat cuma tulisan aja. Iya, gitu kan? iya. Ini janji-janji. Betul. Yang udah aja udah. Gitu kan? Iya. Kalau bahasa anak mudanya yang udah ada aja bokis gitu kan. Masyarakat udah pasti gitu dong. Nah, debat itu memang pertama kita persiapkan untuk menyampaikan lebih luas lagi kepada publik. Komitmen, visi misi, janji, program. Tetapi yang paling penting, ini sebelum debat kalau teman-teman lihat, masyarakat Cilegon lihat, kita sudah lebih ke action. Contoh misalnya, kita punya program penanggulan banjir. Itu nanti pasti disampaikan di dalam debat itu kan. Robin Sar Fajar punya program strategis penanggulangan banjir. Nah, kalau cuma disampaikan di debat, masyarakat janji doang. Tapi kita sebelum debat boleh dicek di lapangan, misalnya contoh, warga Cilegon yang tinggal di PCI, sekarang kalau melihat ada alat berat di sepanjang PCI Raya, itu sedang melakukan normalisasi drainase. Itu salah satu action dari Robin Sar Fajar untuk penanggulan banjir di wilayah PCI. Itu silakan dilihat. Itu sepanjang jalur PCI Raya itu dilakukan normalisasi, drainase diperbaiki, salurannya dibetulin, alat berat udah turun gitu. Itu aksi nyatanya. Jadi ketika nanti di debat disampaikan bahwa kita punya program penanggulan banjir, itu contohnya. Gitu kan? Iya. Terus lagi, ada janji misalnya ketika paslon lain baru akan gitu kan, akan melakukan ini ketika terpilih. Apalagi paslon yang sudah sudah menjabat gitu kan, harusnya bukan akan lagi. Iya. Gitu kan. Nah, kita yang belum menjabat sudah sedang melaksanakan, sudah action sebelum debat ini kalau bicara debat ya. Nah, banyak program lain yang memang sudah kita lakukan, misalnya selain tadi menangani banjir, persoalan sampah di Tegalwangi itu ada hampir 100 kubik sampah itu ya, itu diangkut. Pak Robin Sar menurunkan alat berat juga. Nah, terus kalau bicara program sosial, nah ini memang Mas Fajar itu sebagai pimpinan perusahaan memang terbiasa melakukan CSR ya. Sebelum beliau tampil muncul sebagai calon juga di perusahaannya sering melakukan CSR gitu kan. Contoh CSR sosialnya Mas Fajar Hadiprawo sebelum ditetapkan sebagai calon itu memberangkatkan umroh warga Cilegon puluhan. Itu sebelum ditetapkan calon. Harus diundang podcast ke sini kayaknya Kang Fajar nih, biar saprol umroh. Jadi belum ditetapkan calon, udah memberangkatkan umroh. Gitu loh. Boleh dicek di lapangan gitu. Jadi itu bagian dari program sosialnya Mas Fajar. Gitu. Tapi kalau yang janji akan memberangkatkan umroh, kita udah pernah kok gitu kan. Jadi itulah perbedaan saya bilang antara janji, makanya masyarakat tuh cerdas sekarang. Butuh pemimpin yang jujur, amanah, religius gitu kan, jujur, amanah ya aksi nyata. Kalau ada paslon yang baru berbuat pada saat pencalonan, masyarakat juga bisa menilai. Pak Robin Sar sebelum nyalon dewan, sebelum nyalon wali kota, boleh cek di lapangan. Ada jalan rusak, dibantu. Terus PSSI, sepak bola, Pak Robin Sar, itu sebelum nyalon dewan, sebelum nyalon wali kota, itu udah perhatian terhadap sepak bola, terhadap lingkungan, itu sudah dilakukan jauh-jauh hari gitu loh. Jadi
Robinsar Fajar sudah berbuat sebelum jadi apa-apa. Asik. Kalau sudah jadi apa-apa mah udah pasti harus bisa berbuat dengan apapun, apalagi pemerintahan tuh punya infrastruktur yang lengkap, punya anggaran, gitu loh. Ya itu mah tinggal laksanakan saja. Betul. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain adalah berbuat sebelum jadi apa-apa. Paten gitu. ini. Jadi Kang Raffi mau bilang bahwa yang lain silahkan pencitraan, Kang Robinsar dan Kang Fajar langsung memberikan aksi nyata kan gitu. Wah luar biasa, harus kita undang ini lewat Kang Raffi nanti, Kang Robinsar dan Kang Fajar ke sini. Ini paling terakhir, Saprol mengamati permedsosan langsung para calon. Baik calon gubernur, calon bupati, wali kota, termasuk juga Kang Robinsar Fajar di Pilkada Kota Cilegon. Aktif juga di TikTok, di media sosial. Ini arahan tim pemenangan atau emang itu mereka ya gayanya memang apa adanya setiap hari begitu di media sosial? Ya jadi kan fungsi media itu untuk mensiarkan, mensiarkan apa-apa saja yang perlu diketahui, gitu. Jadi itu bagian dari pengenalan juga, pengenalan calon. Kan juga Robinsar Fajar mungkin popularitasnya dari 300.000 DPT pemilih itu kan pasti ada yang belum tahu, belum kenal. Makanya media itu jadi sarana, jadi saluran untuk pengenalan calon. Oh ini loh, ini Robinsar gitu kan, masih muda ada jenggotnya. Oh ini Mas Fajar juga masih muda ada jenggotnya, ganteng gitu kan. Nah terus oh ternyata sudah melakukan aksi-aksi kan di media kita publish juga bahwa apa yang dilakukan gitu kan. Kayak itu tadi perbaikan drainase turun ke lapangan langsung, terus ketemu masyarakat gitu. Jadi media itu saluran untuk menjangkau pengenalan lebih luas lagi. Gitu. Termasuk guyon-guyon di medsos itu diajarin ketua tim pemenangan kayaknya. Enggak, itu ada. itu udah kebutuhan sekarang ya gitu kan. Masyarakat sekarang kan pengguna media itu udah bahkan ada surveinya bahwa masyarakat ini atau pengguna media itu senengnya konten yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kita nah ini penting juga. Kita bekerja berdasarkan data. Data itu berdasarkan apa yang disukai masyarakat gitu. Jadi apa yang disukai masyarakat kita kerjakan. Gitu termasuk program. Masyarakat pengennya apa? Ayo kita action gitu kan. Langsung action bukan janji. Masyarakat aspirasi ini Pak jalannya rusak, action langsung. Gitu kan. Mas ini Pak banjir gitu kan, action langsung gitu. Ini Pak mau ada tokoh yang berangkat umroh. Tapi sebelum penetapan calon memang udah berjalan gitu. Artinya sebelum Mas Fajar atau Kang Robinsar jadi calon itu program-program sosial itu jalan. Jadi bukan satu hal yang baru buat Kang Robinsar dan Mas Fajar ketika membantu masyarakat sekarang ini. Gitu. Mungkin ya sebagian besar ketika kan ada guyonan-guyonan gitu kan. Hati-hati kalau tiba-tiba ada orang baik, gitu kan, berarti mau jadi calon, gitu kan, gitu. Tapi kalau Robinsar dan Fajar jadi orang baiknya sebelum mereka mencalonkan. Gitu. Paten. Kita sudah dapat intisarinya dari kita tim pemenangan. Kang Raffi, atur nuhun sudah hadir. Sama-sama. Ini langsung rapat besar lagi nih kayaknya. Ya, karena setiap hari ini waktu tinggal kurang lebih 2 bulan lagi, kurang 2 bulan. Setiap hari kita evaluasi rapat. Insya Allah dari hari ke hari perkembangan Robinsar Fajar semakin membaik. Jaga kesehatan, Kang Raffi. Salam buat Kang Robinsar, Kang Fajar. Ya, terima kasih. Sobat Bagus, menarik. Tadi ada inspirasi dari Kang Raffi. Paling tidak mudah-mudahan para ketua tim pemenangan di Pilkada Kota Serang juga contoh dong yang di Kota Cilegon biar nggak ada banjir nih di Kota Serang. Kita akan undang lagi para politisi muda, para kandidat yang menginspirasi karena sesungguhnya Pilkada serentak 2024 itu harusnya riang gembira. Harusnya memberikan solusi atas masalah masyarakat. Kita akan undang lagi narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.